Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rohim beserta rekan saya Mbak Dewi Aryana. Kami di sini ingin mempresentasikan proposal bisnis serba-serbi usaha dari bisnis lele kami. Harapan kami nanti setelah kami menyampaikan proposal ini, mudah-mudahan audiens yaitu Mbak Dewi Aryani dan Mbak Fatihatur Ramdhani berkenan untuk investasi di bisnis yang sedang kami rintis ini. Next. Latar belakang serba-serbi lele usaha kami ini yaitu adalah setiap manusia ingin hidup sehat dan sejahtera. Manusia akan memiliki produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mendapatkan kehidupan yang demikian, manusia membutuhkan makanan yang bergizi baik. Makanan bergizi baik dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah ikan lele. Permintaan konsumen terhadap ikan lele semakin meningkat di berbagai daerah. Budidaya ikan konsumi ini sangat potensial dan prospek pengembangannya sangat bermanfaat untuk meningkatkan protein yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan inovasi yang dilakukan, ikan lele dapat menjadi makanan yang dapat diolah menjadi makanan bergizi lainnya seperti nugget, bakso abon, dan kerupuk, sehingga protein dan gizi yang berasal dari ikan lele tersebut dapat kita rasakan manfaatnya dari berbagai jenis makanan tersebut. Next. Selanjutnya adalah visi misi dari serba-serbi lele. Yang pertama adalah visi menjadi suplai ikan lele yang berkualitas dan menjadi pionir untuk home industri olahan ikan lele. Misi itu adalah menjadi supplier ikan lele yang berkualitas untuk konsumsi rumah tangga ataupun pengusaha olahan ikan lele. Yang kedua adalah menjadikan bahan ikan lele dengan berbagai macam olahan yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga, memberikan kesempatan peluang kerja bagi generasi muda ataupun ibu-ibu rumah tangga. Yang terakhir adalah mensosialisasikan olahan ikan lele sebagai makanan yang sehat dan banyak gizi. Selanjutnya, ringkasan eksekutif dari serba-serbi lele. Budidaya ikan lele ini adalah konsep peternakan ikan lele yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana tujuannya untuk memperjualbelikan kepada konsumen yang nantinya akan dijual kembali ke pedagang atau diperjualbelikan secara langsung kepada konsumen yang menginginkannya. Berikutnya adalah ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersil oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya ini dapat berkembang dengan pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang sangat terbatas. Dilakukan dengan teknologi budidaya yang relatif lebih mudah dikuasai, pemasarannya yang relatif mudah, dan modal usaha yang dibutuhkan juga relatif lebih rendah. Yang ketiga, selain ikan segar yang ditawarkan, kami juga berinovasi dengan menghadirkan makanan olahan berbahan dasar lele. Di antara yang pertama adalah nugget lele, abon lele, bakso lele, dan kerupuk lele. Kami menyadari bahwa ikan lele memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga kami terus melakukan inovasi. Saat ini, semua makanan yang berbahan dasar lele sangat digandrungi oleh seluruh masyarakat karena banyak mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin C. Tidak hanya itu, ikan lele ternyata dapat menjadikan kulit halus dan mencegah penyakit diabetes. Berikutnya adalah deskripsi bisnis dari serba-serbi lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan populer di Indonesia. Tak hanya sebagai bahan baku bisnis rumah makan, ikan lele juga dapat dijadikan sebagai produk olahan, sehingga peluang bisnis ini sangat menarik. Berikut ini adalah produknya. Kami menjual ikan lele segar, dan kami juga menciptakan home industry. Jadi kami kembangkan dari lele segar ini menjadi, tadi ada pertama adalah nugget ikan lele, ada bakso ikan lele, ada abon ikan lele, serta kerupuk ikan lele. Next. Next Mbak, mungkin Mbak. Ini contoh produk gambarnya, dan ini adalah produk frozen buatan home industry kami. Tadi ada nugget. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Kami melakukan pemasaran dengan promosi direct selling, mempromosikan secara langsung dari mulut ke mulut pada tahap awal. Kami juga melakukan di media sosial, di berbagai media yang ada seperti di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan grup WA. Kami juga memamerkannya di banner dan brosur. Promosi juga akan dilakukan dengan membuat brosur dan banner. Selanjutnya,
Pemasaran kita juga lakukan secara offline di toko, ya, salah satu cabangnya dari di Jalan Raya Bekasi nomor 18. Kami juga rutin melakukan bazar makanan di acara-acara seperti Car Free Day, dan kami juga menyediakan di toko online-nya seperti Marketplace Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, serta web resmi kami. Next. Nama usaha kami itu adalah Serba Serbi Lele, dan alamat kami adalah di Jalan Raya Bekasi nomor 18, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi Aryana. Saya persilakan, Mbak. Baik, izinkan saya melanjutkan proposal bisnis terkait Serba Serbi Lele. Selanjutnya ada persaingan. Di dalam dunia bisnis pasti akan menghadapi persaingan, diantaranya munculnya pesaing yang menggunakan bahan baku yang sama. Yang kedua, persaingan harga pasar setelah munculnya pesaing baru. Yang ketiga, krisis ekonomi global yang akan memperburuk pendapatan. Namun, kami yakin dengan apa yang kami tawarkan, bisnis ini akan tetap bertahan dan terus berkembang. Kelebihan produk kami yaitu ikan lele segar berasal dari bibit lele yang berkualitas. Yang kedua, ada tempat yang higienis dan sudah bersertifikat. Yang ketiga, bahan utama pembuat produk olahan adalah bahan-bahan yang terbaik. Yang keempat adalah pekerja-pekerja yang profesional. Next. Berikut analisis SWOT dari Serba Serbi Lele. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu harga yang kompetitif, pelayanan yang tepat dan cepat, ikan lele yang sehat dan segar, menjual ikan lele dengan kualitas super, tidak hanya menjual lele segar, tetapi tersedia makanan olahan berbahan dasar lele. Yang terakhir ada komposisi yang variatif untuk olahan lele. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, di mana banyaknya curah hujan yang membuat air asam. Yang kedua, harga pasar rendah ketika banyak kompetitor atau pesaing. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi akan gizi dari ikan lele, terutama untuk makanan dengan olahan ikan lele. Yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu berkembangnya wisata kuliner, khususnya kuliner makanan yang berbahan dasar ikan lele. Banyaknya orang yang beralih konsumsi daging ke ikan lele. Yang ketiga, makanan olahan berbahan dasar ikan lele masih jarang ditemukan. Dan yang terakhir, menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Selanjutnya adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah persaingan dari produk ikan lain serta fluktuasi harga ikan lele. Next. Selanjutnya ada rencana desain dan pengembangan. Yang pertama ada tujuan usaha dan jangka panjang, di mana tujuan usaha ini adalah mengembangkan bisnis serba-serbi ikan lele yang berfokus pada produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk berbasis ikan lele dengan kualitas tinggi. Yang dengan harapan jangka panjangnya adalah menjadi pemimpin dasar dalam industri ikan lele di tingkat nasional dalam 5-10 tahun mendatang. Next. Yang kedua ada strategi. Yang pertama yaitu produk yang berkualitas dengan menggunakan teknik budidaya terkini dan ramah lingkungan. Yang kedua ada diversifikasi produk yang mengembangkan berbagai produk berbasis ikan lele, termasuk ikan lele segar, filet lele, dan produk olahan seperti nugget, kerupuk, dan abon lele. Yang ketiga ada pemasaran yang efektif, yang menggunakan strategi pemasaran digital dan konvensional untuk meningkatkan brand awareness dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat ada kemitraan dan jaringan, yaitu membangun kemitraan dengan peternak ikan lele, distributor, dan penjual untuk memperkuat rantai pasokan dan distribusi produk. Yang terakhir ada inovasi produk, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan produk-produk baru yang menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen. Next. Yang ketiga ada sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian, di mana pada tahun pertama dan kedua, harapannya dapat meningkatkan kapasitas produk sebesar 50%, membangun merek serba-serbi ikan lele melalui kampanye pemasaran, dan meluncurkan setidaknya 3 produk olahan lele. Pada tahun ketiga sampai kelima, yaitu memperluas distribusi ke 10 kota besar di Indonesia, meningkatkan penjualan tahunan sebesar 30% setiap tahun. Dan yang ketiga, memulai ekspor produk ikan lele ke negara tetangga. Lalu pada tahun ke-5 sampai ke-10, harapannya itu menjadikan
Salah satu pemain utama di akan diatasi dengan mematuhi standar yang ada dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Next. Yang terakhir ada exit plan. Yang pertama ada akuisisi oleh perusahaan besar, pertumbuhan dan nilai yang signifikan. Opsi untuk diakuisisi oleh perusahaan besar di industri makanan laut atau agribisnis bisa dipertimbangkan. Yang kedua ada pelepasan saham, di mana dilakukan penawaran umum perdana untuk meningkatkan modal dan likuiditas bagi pemegang saham. Yang ketiga Baik, ada penjualan selanjutnya adalah aset. di analisis Jika usaha rencana tidak lagi keuangan. menguntungkan, Yang pertama adalah strategi modal. untuk menjual aset dan Kita dengan menghentikan modal bibit operasi dengan cara yang 5.000 terencana ekor, akan disiapkan untuk itu modalnya kurang meminimalkan lebih 1 kerugian. juta. Untuk pakan lele 500.000 per bulan, obat-obatan 500.000, peralatan 10 juta, bahan baku lainnya 2 juta, karyawan untuk 7 orang 21 juta rupiah, pembuatan kolam senilai 20 juta rupiah, promosi dan lainnya kita anggar 15 juta. Jadi total modal per bulan Rp 70 juta rupiah. Kemudian untuk harga jual, lele segar kami jual dengan harga Rp18.000 per kilogram, nugget Rp20.000 per 250 gram. Untuk bakso lele kita jual dengan harga Rp20.000 per 15 pieces. Abon lele kita jual dengan harga Rp30.000 per 80 gram. Dan kerupuk lele kita jual dengan harga Rp15.000 per pieces. Selanjutnya adalah analisis rencana keuangan, laba atau keuntungan. Asumsi penjualan yang pertama adalah ikan lele segar. Dalam satu hari kita dapat menjual sekitar 50 kg. Yang kedua adalah frozen. Dalam satu hari menjual 30 bungkus per item frozen. Yang ketiga adalah penjualan diasumsikan 30 hari per bulan. Keterangan lele segar 18.000 per kilogram, jadi harga jual per bulan sekitar 54 juta rupiah. Nugget 20.000 rupiah per 250 gram per bulannya, jadi 30 juta rupiah. Untuk bakso lele 20.000 rupiah per 15 pieces atau 30 juta rupiah per bulan. Abon lele 30 juta rupiah per 80 gram atau 45 juta rupiah per bulan. Dan terakhir adalah kerupuk lele 15.000 rupiah per pieces atau 22.500.000 rupiah. Total penjualan per bulan yaitu adalah 103.500.000 rupiah. Modal awal adalah 70 juta rupiah, jadi total keuntungan per bulan sekitar 33.500.000 rupiah atau 32%. Dan dikurangi risiko bisnis sekitar 5%, maka keuntungannya kurang lebih yang akan kita dapat sebesar 28%. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sebelumnya pemaparannya Mas Rohim dan Mbak Dewi Ariana ya. Izin bertanya, tadi di rencana dan desain pengembangan bagian strategi di poin yang produk berkualitas. Kira-kira apa strategi yang digunakan untuk memastikan kualitas ikan lele tersebut tetap konsisten dan terjaga? Apalagi bibit yang kita gunakan itu nantinya 5.000 ekor ya tadi ya. Mohon penjelasannya Mbak Mas. Terima kasih.
Memiliki kandungan nutrisi yang sesuai sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal serta menjaga kualitas daging lele tersebut. Yang berikutnya adalah seleksi bibit yang unggul. Memilih bibit lele yang sehat dan unggul dapat memastikan pertumbuhan yang cepat, bebas dari penyakit yang berdampak langsung pada kualitas ikan lele kami. Yang terakhir itu adalah pengawasan kesehatan ikan secara rutin. Kami rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ikan dan melakukan tindakan jika ditemukan gejala penyakit supaya mencegah penyebaran penyakit terhadap ikan yang lainnya. Mungkin itu yang Mbak Aryani dapat saya sampaikan. Dari yang lainnya mungkin ada Mbak Faidatul. Baik, Mas Nurrohim dan Mbak Aryana, saya izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siklus budidaya ikan lele dari awal hingga siap panen? Terima kasih. Mungkin Mbak Aryana bisa menjawabnya. Baik, saya menjawab pertanyaan Mbak Fatihatul ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siklus budidaya ikan lele dari awal hingga siap panen? Siklus budidaya ikan lele dari tahap penebaran bibit hingga siap panen umumnya membutuhkan waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, jenis pakan, dan metode pemeliharaan yang digunakan. Yang kedua, bibit lele biasanya dipelihara hingga mencapai ukuran ideal untuk konsumsi, sekitar 200-250 gram per ekor sebelum dipanen. Gitu Mbak Fatihatul. Mungkin ada pertanyaan lain supaya meyakinkan calon investor kita ini. Oke Mbak, ngomongin soal keuntungan tadi ya. Tadi kan ada diversifikasi produk ya. Olahan ikan lelenya itu seperti bakso, nugget, abon, kerupuk. Nah, bagaimana produk-produk tersebut itu bisa mempengaruhi margin keuntungan kita, Mbak? Penjelasannya. Mbak Aryana, bisa dijawab, Mbak? Bagaimana diversifikasi produk olahan ikan seperti nugget, bakso, abon, dan kerupuk dapat mempengaruhi margin keuntungan? Diversifikasi produk olahan lele meningkatkan nilai tambah dari bahan baku utama, sehingga meningkatkan margin keuntungan. Produk olahan seperti nugget, bakso, abon, dan kerupuk memungkinkan pengusaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk segmen konsumen yang menginginkan variasi produk siap saji atau olahan. Diversifikasi juga membantu pengusaha mengurangi risiko bergantung pada satu produk saja dan mengantisipasi fluktuasi harga di pasar ikan mentah. Meski demikian, diversifikasi produk memerlukan investasi tambahan dalam peralatan, bahan tambahan, serta pengembangan formula produk yang dapat meningkatkan biaya produksi. Begitu sekiranya tentang diversifikasi produk olahan ikan lelenya Mbak Aryani. Bagaimana Mbak Aryani? Cukup jelas, Mas. Cukup jelas. Dari Mbak Fatihatul mungkin ada lagi? Ya baik, saya ingin menambahkan pertanyaan. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam budidaya ikan lele ini, baik dari segi teknis maupun pasar? Mohon jawabannya. Terima kasih. Akan coba menjawab ya. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam budidaya ikan lele, baik dari segi teknis maupun segi pasar? Yang pertama itu adalah dari tantangan segi teknis. Mungkin dari penyakit ikan ya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak diatasi dengan cepat.
Yang kedua adalah kualitas air. Pengelolaan air yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas air seperti penurunan oksigen atau peningkat amonia yang mempengaruhi kesehatan ikan. Yang ketiga adalah pakan. Harga pakan ikan yang tinggi bisa menjadi beban operasional, sementara kualitas pakan sangat menentukan pertumbuhan ikan. Boleh ya Mas, pertanyaan terakhir ya. Tadi kan keuntungannya 28% ya. Nah, jika keuntungan yang didapat pada akhirnya tidak 28%, kira-kira langkah apa yang dapat diambil gitu? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Aryani ya. Jika keuntungan tidak mencapai 20%, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, Mbak. Yang pertama ada evaluasi dan sesuaikan target. Tinjau ulang target keuntungan. Mungkin perlu mengatur ekspektasi yang lebih realistis berdasarkan kondisi pasar, biaya, atau volume penjualan. Yang kedua, kita harus mengoptimalkan proses produksi. Harus mencari cara untuk menurunkan biaya produksi seperti mencari bahan baku yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, kita harus meningkatkan penjualan. Lakukan upaya untuk meningkatkan volume penjualan dengan memperluas pasar, meningkatkan strategi pemasaran, atau memberikan penawaran dan diskon yang menarik. Yang keempat, yang tadi kita bahas yaitu diversifikasi produk, di mana kita menambahkan variasi produk berbasis ikan lele untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, kita harus melakukan peninjauan ulang terhadap harga jual. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan kemitraan, di mana dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung produksi atau distribusi. Bisa juga dengan mengurangi biaya atau meningkatkan margin keuntungan. Begitu Mbak Aryani untuk apabila keuntungan kita tidak mencapai 28%. Oke, baik Mbak, cukup jelas. Gimana dari Mbak Fatihatul? Mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak, atau cukup? Cukup Mas Oli. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa presentasi kami, saya dan Mbak Aryana cukup, dan besar harapan saya dan Mbak Aryana supaya Mbak Aryani dan Mbak Fatihatul dapat bergabung di bisnis usaha rumahan kami ini dengan keuntungan tadi ya. Target kita adalah 28%. Baik, terima kasih. Setelah mempertimbangkan potensi dan prospek bisnis ikan lele ini, kami sangat tertarik dan setuju dengan bisnis ini. Kami setuju untuk berinvestasi dan kami melihat adanya permintaan pasar yang stabil serta peluang pertumbuhan yang signifikan dalam industri ini. Rencana ekspansi dan strategi pemasaran yang telah dipaparkan juga menunjukkan pemahaman yang mendalam dan kesiapan untuk mengembangkan usaha serta secara berkelanjutan. Kami berharap kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai detail investasi, termasuk pembagian saham dan peran kami sebagai investor serta mekanisme pengembalian investasi. Kami yakin kerjasama ini akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan membantu mendorong pertumbuhan bisnis kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mbak Dewi Aryani dan Mbak Fatihatul. Mudah-mudahan kedepannya usaha ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih pesat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya mungkin Kalau kedepannya kita bisa ada pertemuan tatap muka Mas secara langsung untuk membicarakan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan Mbak Aryana. Iya, Mudah-mudahan bermanfaat Iya, betul. bagi Mbak Kita Aryani dan Mbak schedule-nya aja Fatihatul, nanti, dan Mbak. besar harapan saya dan Mbak Aryana supaya Mbak Aryani dan Mbak Fatihatul bergabung di usaha yang sedang kami rintis ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.